yang di bawah judi online sama pinjol, sampai ke tengah juga kena pinjol, yang di atasnya korupsi. Nggak tanggung-tanggung lagi korupsinya ya. Dan tahun depan secara umum ekonomi kita nggak baik-baik saja. Bayangkan kalau pejabatnya korupsi dan ini sudah dianggap biasa, menengahnya pada pinjol dan di bawahnya judi online, kira-kira bangsa ini bisa terjajah nggak ke depannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para sesepuh ulama dan tokoh masyarakat, ulama dan umara yang hadir pada hari ini, begitu juga seluruh jamaah yang sudah siap untuk mendapatkan pencerahan, terutama mungkin yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, masalah-masalah aktual baik di lingkungan Indonesia kita secara nasional maupun secara internasional hari ini, terutama terkait dengan Palestina dan kaitannya dengan Indonesia. Terima kasih kepada Ustaz Khalid yang sudah beberapa kali mengingatkan saya, dan salam hormat dan cinta saya kepada Kiai Haji Suryani. Semoga Allah panjangkan usianya, Allah kuatkan selalu dakwahnya, dan dilindungi oleh Allah SWT keluarganya. Begitu juga para asatidz semua di Mampang perapatan ini, juga Pak Camat, semoga dikuatkan, dan mudah-mudahan anak-anaknya yang di Gontor jadi keluarga besar Gontor juga rupanya. Dan sahabat lama saya Ustaz Faruk. Ustaz Faruk ini orang pintar, cuman diem. Beliau ini kiai sebetulnya. Mungkin di sini bahasa Arabnya paling bagus Ustaz Faruk. Kerjanya juga di kerjanya masih. Ya, saya tahu persis Ustaz Faruk. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'aluna 'uluwan kabira. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. Jamaah rahimakumullah, saya tersentak memang ketika Pak Camat tadi bicara soal judi online. Itu sekitar 300 triliun lebih uang sia-sia, uang kita. Dan beberapa anak muda sekarang di masyarakat ini banyak karena susah cari kerja, mimpi menjadi pegawai pelayan slot judi di Thailand, di Vietnam. Ya karena tekanan ekonomi.
Satu pekan ini saya udah punya 2 teman nangis-nangis bapaknya. Ya karena anaknya terjerat pinjol. Ya. Sampai 1 miliar. Jadi dagangan tuh, bisnis bapaknya tuh betul-betul habis. Semoga anak kita dijaga oleh Allah SWT. Dan memang kaji-kaji kita ini seperti majelis ulama dan umara al-ukhuwah ini, ya levelnya memang sudah harus sampai pada tingkatan kerja. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Tentu yang pertama adalah edukasi tentang bagaimana memanage keuangan keluarga dan mendidik anak-anak agar mereka itu menjadi orang kaya dengan cara tentu yang diajarkan oleh agama, dengan cara yang benar. Jangan sampai kayak yang dibawa judi online sama pinjol, sampai ke tengah juga kena pinjol, yang di atasnya korupsi, nggak tanggung-tanggung lagi korupsinya ya. Dan tahun depan secara umum ekonomi kita nggak baik-baik saja. Dan cadangan devisa itu agak merosot, nggak bisa dipertahankan. Jadi cadangan devisa kita juga merosot terus. Sehingga ke depan melihat cadangan kita yang seperti ini yang terus merosot, kemungkinan besar kalau dakwah, kalau pendidikan keluarga tidak sungguh-sungguh dididik, ya yang sekarang baik-baik saja anak-anaknya belum tentu ke depan. Dan kalau sudah terjerat oleh pinjol, itu mereka sampai terintimidasi. Karena kan tagihannya pakai bahasa-bahasa yang memang sudah dipelajari sampai betul-betul anak ini ketakutan. Dan kalau ada anak terjerat pinjol, jangan ditanya kemana duitnya, pokoknya umumnya kagak ada. Dan umumnya mereka gak mau bicara. Dia cuma mau bicara sama orang yang mau berikan solusi. Kalau cuma ditanyain apalagi dimarahin, dia gak akan ngomong. Sekali lagi, kalau ditanya barangnya ada gak? Kagak ada. Ini kayak apa ya, duit setan dimakan jin. Dari yang stres, depres, kena kejiwaan, sampai yang bunuh diri ada semua sekarang. Ini datanya cukup banyak membicarakan ini. Semoga Allah jaga keluarga kita semua. Semoga Allah lindungi anak-anak kita semua. Bayangkan kalau pejabatnya korupsi dan ini sudah dianggap biasa, menengahnya pada pinjol dan di bawahnya judi online, kira-kira bangsa ini bisa terjajah nggak ke depannya? Alih-alih bangsa ini punya tambang yang banyak, bikin kaya negara orang, bukannya bayar utang malah tambang. Di mana salahnya dakwah ini? Di mana persoalan ilmu agama kita ini? Di mana peran-peran masjid dan majelis-majelis ilmu kita ini dalam menjaga generasi kita ini, terutama dari sisi ekonomi? Karena memang pertarungan sedemikian besar, perubahan begitu cepat. Nah, untuk itu semoga majelis ukhuwah yang diberkahi ini juga dapat berperan aktif dan besar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang terdekat di lingkungan kita ini. Dan bersyukur Pak Lurah dari Puncak, untungnya pelatihan koperasi ya, Pak Camat, karena ada macam-macam pelatihan di Puncak.
Dan kalau ngobrol sama Menteri Pariwisata, kemungkinan besar itu akan menjadi destinasinya orang-orang Arab. Semakin akan dikembangkan itu di sana. Ya, dengan semua positif dan negatifnya. Cuma kadang-kadang bingung juga, orang-orang Arab yang datang mau belanja sama bisnis, mampirnya di Singapura sama Malaysia. Tapi yang mau maksiat, aduh capek juga. Ya Ustaz Faruk, ya bingung kita ya. Saya pernah marah sama orang Arab. Kenapa sih orang yang datang ke Indonesia ini maunya maksiat? Bakhtiar, dia bilang, orang mau maksiat yang datang itu laler. Tergantung di mana ada bangkai. Benar juga gue bilang. Lu gak usah capek-capek ngusir laler, mendingan lu bersihin bangkainya, maka laler skakmat gue kalah. Saya udah ngomong pakai bahasa agama. Ya karena Thailand sudah tobat. Dulu semua ke Bangkok. Thailand udah tobat. Devisa, jual minuman keras, melayani wisatawan dengan semua perzinahannya, ternyata malah merugikan baik secara keuangan maupun secara sosial. Akhirnya dulu zaman saya kuliah, khotib-khotib masjid itu sering khutbahnya iyyakum wa bangkok, iyyakum wa bangkok. Waspada, hati-hati, sampai tingkatannya para mertua periksa paspor calon menantu lu. Kalau pernah dan ada stempel ke Bangkok, jangan diterima jadi menantu. Itu pasti udah kena sifilis gitu dulu. Sekarang pindah ke mana? Astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, mudah-mudahan kita akan terus bangkit dan kita akan terus mewariskan kebaikan untuk umat dan bangsa ini. Allahumma amin. Dan saya bersyukur di Mampang Perapatan ini, tokoh-tokoh Betawi yang saya banggakan perjuangannya untuk atas nama agama dan kecintaan terhadap Islam, alhamdulillah sampai hari ini semangatnya nggak pernah pudar. Allahu Akbar. Ragma andal mu'anat, walaupun banyak sekali tekanan-tekanan kita di dalam negeri, tapi alhamdulillah sampai hari ini Palestina berharap Indonesia yang nomor satu membela dan memperjuangkan mereka. Allahu Akbar. Dan informasi terbaru, walaupun 14 faksi dari Hamas maupun PLO dan yang lain-lain, Jihad Islami dan macam-macamnya, berkumpul semua di Cina untuk bersatu, walaupun kita milis, kok dipersatukannya di Beijing. Tapi alhamdulillah dalam waktu dekat insya Allah kelompok-kelompok itu juga akan datang ke Indonesia dan ingin menyatakan persatuan di Indonesia secara tulus. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dengan wasilah, sekali lagi dengan wasilah kebaikan di mana kita juga penuh kekurangan. Karena kan untuk bisa bersedekah nggak nunggu kaya, betul nggak? Untuk bersedekah apa harus nunggu kaya? Enggak. Apapun yang bisa kita berikan hari ini, termasuk untuk anak-anak kita, kerja keras bapak-bapak untuk pendidikan anak kita, berjuang keras untuk agama anak-anak kita, supaya mereka terlindungi dari pinjol dan judol ya, judi online. Belum lagi narkoba, Pak. Walaupun negara sudah memblokir, Menkominfo sudah memblokir ribuan judi online, tapi mati satu, tumbuh 12. Dan mereka beroperasinya nggak di Indonesia, di luar Indonesia mereka beroperasi. Pemainnya orang Indonesia, kerjanya keluar untuk mainin judi di dalam. Berbagai pintu lewat IP address yang mereka bisa masuki, seperti lalat,
yang datang banyak masuk ke Indonesia, bangkainya adalah hubbud dunia, hedonisme, ingin hidup instan, kurang kerja keras. Dan ini semua pendidikan di dalam rumah sebetulnya. Malas, mager, kerjanya cuma rubah-rubah posisi HP dari begini. Kalau sudah begini bahaya anak-anak. Kalau dia masih begini, berarti masih ngapain tuh? Tapi kalau sudah begini posisinya, wah ini panjang nih urusan. Apalagi pakai 2 jari, kiri kanan maksudnya, udah panjang tuh urusan. Kira-kira penting gak posisi ayah mendidik di rumah anak-anaknya ini? Penting gak? Jadi Pak, jangan cuma melihat sekolahannya. Bahkan sekarang ini kadang-kadang kita gak usah terlalu pusing dengan akademiknya. Lihat akhlaknya, lihat karakternya. Nah begitu juga pembelaan kita terhadap Islam dan umat Islam di dunia, dengan wasilah memikirkan yang lain walaupun kita kekurangan, mendidik anak-anak kita menjadi pejuang. Mudah-mudahan kita melakukan perubahan-perubahan besar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba lihat benang merahnya. Ya, benang merahnya ini begini. Ada ulama mengatakan bumi Palestina itu atau bumi Syam secara keseluruhan adalah bumi khafidatur rafi'ah. Khafidah yang merendahkan, rafi'atun yang meninggikan. Khafidatun rafi'atun. Artinya apa? Orang-orang yang memuliakan Baitul Maqdis, khususnya yang berada di Syam Kabir di Palestina itu, karena Syam Sagir di Damaskus, Syria. Itu adalah bumi, barang siapa yang memuliakannya maka akan dimuliakan oleh Allah. Barang siapa yang merendahkannya maka akan direndahkan oleh Allah. 2. Barometer dunia sedang dikuasai oleh kekuatan hak atau kekuatan batil. Lihat siapa yang menguasai Baitul Maqdis atau Al-Aqsa sekarang. Saya mau nanya, yang sedang berkuasa di Al-Quds, di Al-Aqsa itu atau di Baitul Maqdis itu kekuatan hak atau kekuatan batil? Kekuatan batil. Jadi kalau di situ yang menguasainya adalah kekuatan batil, berarti dunia secara keseluruhan sedang dikendalikan oleh kekuatan batil. Makanya kalau ada orang yang nanyanya kayak begini, ngapain sih mikirin Palestina, kita aja susah. Berarti ini orang kurang gaul tuh ya. Jarang lihat matahari barangkali pagi-pagi. Udahlah, itu kan urusan Arab Israel. Wah, berarti udah lama nggak makan apa kira-kira nih? Sarapan orang Betawi udah lama hilang atau makan nasi ulam ya? Udah lama nggak makan nasi ulam pakai durian nih barangkali ya. Itu bumi khafidatur rafi'ah dan menjadi standar. Standar siapa yang sedang menguasai dunia. Dan yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, puncak perjuangannya itu ke Baitul Maqdis. Sehingga di masa Umar bin Khattab, ketika terjadi penguasaan Al-Aqsa, Umar bin Khattab nggak perlu capek-capek bawa senjata dari Mekah untuk menguasai Al-Quds atau Baitul Maqdis itu. Karena apa? Karena pangkalan militernya sudah dibina oleh Rasulullah, ditabuk sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hari ini, para pejuang-pejuang yang mentalnya menjadi ibadah lana telah menjadi uli ba'sin syadid, bahkan fajasu khilala, belum sampai khilala diyar, khilala tank-tank mereka, khilala pasukan-pasukan mereka, yang Gaza bisa juga menjadi kuburan bagi mereka, bahkan sampai kepada tank-tank mereka. Kok bisa dia ngomong begitu ya? Bahkan dia bilang begini, ini satu pekan terakhir dia katakan bahwa tidak ada yang namanya two state solution.
Solusi dua negara itu tidak ada lagi. Dan dia tidak pernah akan mau mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, walaupun di sidang umum PBB mayoritas negara-negara menyetujui agar Palestina menjadi anggota penuh di majelis umum PBB itu. Indonesia alhamdulillah termasuk yang terdepan dari dulu. Selain pembukaan undang-undang dasarnya yang menyatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan di muka bumi karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, kita juga punya janji di Konferensi Asia Afrika tahun 55, dan salah satu rekomendasinya adalah memerdekakan Palestina. Dan Indonesia salah satu daripada negara anggota negara OKI, yang OKI didirikan pada tahun 69. Ada pembakaran Al-Aqsa, lalu langsung bikin pada bulan September negara-negara OKI pada saat itu jumlahnya 24 negara, yang sekarang sudah 57 negara. Ada dua tujuan utama terkait Palestina. Yang pertama, negara-negara OKI berdiri untuk melindungi tanah-tanah suci muqaddasatul muslimin, tanah-tanah suci umat Islam, dan yang kedua adalah untuk membebaskan Palestina dari penjajahan. Tapi sayang, OKI pun sekarang lemah posisinya, bahkan tidak menjadi rujukan bagi orang Palestina memohon pertolongan dan minta dipersatukan. Ini juga persoalan yang sedang kita hadapi di tingkat global dunia Islam. Tapi jangan putus asa. Kita masih punya Al-Quran. Jangan putus asa. Rasulullah SAW telah mewariskan kepada kita sesuatu yang tidak pernah sesat kita selama-lamanya. Dan jangan khawatir, insya Allah dari Mampang Perapatan orang-orang Indonesia masih akan terus bangkit, membangkitkan terus anak-anaknya agar mereka terus memperjuangkan agamanya dan bangsanya serta dunia Islam semuanya. Allahu Akbar. Baik. Jadi yang sedang kita hadapi ini siapa? Makhluk yang pasti melakukan kerusakan dua kali dan pasti sombong. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kok bisa ya? Wa idza qila lahum, di sini ada binaul majhul, qila. Dan apabila dikatakan kepada mereka, siapa yang mengatakan terlalu banyak sehingga tidak disebutkan satu-satu. Makanya ayat itu wa idza qila lahum, bina al-majhul di sini. Mungkin kalau bahasa nahwunya ya, Pak Kiai yang bisa diajak ngobrol soal ginian ya. Kalau umat susah diajak ngobrol. Apabila dikatakan kepada mereka, kan yang berkata udah banyak. Ya Musa sudah berkata, ulamanya mereka sudah berkata, Muhammad Rasulullah sudah berkata di Madinah, dan dunia sudah berkata jangan bikin kerusakan. Majelis umum sidang Dewan Keamanan PBB, International Court Justice sudah berbicara jangan berbuat kerusakan. Sekarang 90% bangunan di Gaza hancur gak? Hancur. Tidak pilih-pilih, ya rumah sakit, ya fasilitas umum, ya ambulan, ya pemadam kebakaran dibom semua, bahkan relawan, jurnalis, dapur umum pun dibom semua. Ini kerusakan kan maksudnya manusia ini. Tapi kalau kita bilang sama dia jangan lakukan kerusakan di muka bumi, dia bilang apa? Qalu, bukan inna muslihun, tapi innama adatul hasad, nahnu muslihuna. Sesungguhnya hanya kamilah pelaku perbaikan. Kan gila kan? Jadi gini, kalau mereka bilang ayo kita berdamai, jangan percaya. Karena ayat ini kata ulama, apa yang mereka sebut islah itu sebetulnya ifsad. Kalau dia bilang ini kebaikan, isinya adalah kejahatan. Kalau dia bilang ini perbaikan, maksudnya adalah perusakan. Itu logika mereka yang harus kita pakai. Apa ya? Kalau mereka masuk ngajarin moderasi beragama, misalnya nih, ini mohon maaf nih, ada para akademisi di sini, ya, kan di kampus-kampus ada sudut moderasi beragama ya, kurikulum dirubah. Yang ngajarin yang kemarin nih, yang lagi datang ke Indonesia yang kasih pelatihan,
kaderisasi ulama. Saya nggak sebut namanya di sini ya, terlalu suci tempatnya untuk menyebut nama-nama yang nama-nama kotor. Udah jelas dia dari American Jewish Community. Ini adalah sebuah lembaga advokasi yang menjadi PR humasnya Israel, terutama setelah 7 Oktober ketika wajahnya Bani Israel itu rusak. Udah kayak monyet gak sekarang kira-kira? Udah rusak gak wajah dia di dunia ini? Kalau ada satu pesawat rombongan ulama Israel datang ke Jakarta, kira-kira orang Mampang nyambutnya pakai apa? Nyambut atau nyambit kira-kira? Nyambut atau nyambit kira-kira? Nyambit kali ya? Nyambit. Tapi anehnya, nah sekarang ulamanya dia yang menjadi PR disambutkan di Indonesia di kampus-kampus. Disambut gak kira-kira? Atas nama apa? Moderasi beragama. Ini jadi jungkir balik ini. Ini jadi jelas-jelas American Jewish Community ini adalah sebuah lembaga yang mengadvokasi ketika 7 Oktober. Begini loh ceritanya. Allah bilang kehancuran Zionisme terutama di pola yang kedua adalah fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah wa liyutabbiru ma'alau tatsbira. Ayat 7 di surah Al-Isra ini bagi saya sekarang mukjizatnya itu nampak sekali, terang sekali. Mukjizat Al-Isra ayat 7 saat ini bagi saya lihat setelah saya coba tadabburi, luar biasa nih fakta ayat ini kelihatan semua sekarang. Setelah kerusakan pertama mereka lakukan dan itu pernah terjadi masa lalu dan mereka hampir punah, lalu Allah kuatkan lagi mereka. Tsumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Aku kuatkan kamu lagi dengan harta yang banyak, keturunan yang banyak dan pasukan yang banyak. Tapi untung di sini Allah sebutkan enggak, aku kuatkan kamu dengan ilmu dan iman. Enggak ada kan? Dikuatkannya dengan apa? Al-amwal, dengan ekonomi. Jadi kalau kita boikot dia, waduh, sakitnya itu dalam banget. Jadi bagi mereka ekonomi dengan semua sistem sampai sistem ribawi, penguasaan seluruh bank. Ini juga kemarin lagi ribut-ribut nih soal ada bank syariah yang enggak ramah UMKM. Ini kalau anak-anak kita sendiri coba, masya Allah di sini ya kalian yang hadir ini pemuda semua ya, pemuda masa lalu, pemuda masa kininya mana ini? Ada ya? Mana pemuda yang di bawah 30 tahun angkat tangan? Di bawah 30 tahun ada? Bagus. Di bawah 40 tahun angkat tangan? Keren-keren nih semua ini. Puluh ke atas nggak usah ditanya. Ini orang udah pada taubat semua dari masa lalu. Tapi insya Allah akan bangkit lagi ya. Nah, sekarang wajah Israel itu udah rusak di muka bumi. Sekarang tinggal yang kedua. Insya Allah akan ada gerakan di muka bumi ini. Wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah. Akan ada gerakan di muka bumi, gerakan masuk Masjidil Aqsa sedunia, dan insya Allah mampak perapatan berapa pesawat kira-kira nanti ke sana. Allahu Akbar. Yang nggak sanggup naik pesawat, naik kapal laut, kayak kongkong kita waktu pergi haji dulu, betul nggak? Dan insya Allah itu akan terjadi. Ini nih si Israel ini rusak nih wajahnya. Israel ya, siapa namanya? Israel ini Allah yang ciptakan wajahnya sampai rusak kayak begini, benar nggak? Ampun-ampunan sebetulnya perang sama Gaza itu. Ini sudah masuk ke bulan ke-10. Perang 10 bulan. Bapak pernah nonton UFC? Apa yang Khabib Nurmagomedov ya, berantem 5 menit, capek nggak kira-kira? Ya, perlu istirahat nggak? Perlu. Berapa ronde? 20 ronde, mati dia barangkali ya. Berapa ronde biasanya UFC? Hah? Tahuan tukang nonton ya.
Ini pasti dulunya tukang gulet dulu nih waktu mudanya nih, tukang nonton nih. Ya, tukang adu jotos barangkali dulunya nih. Insya Allah para pemberani semua di Mampang Perapatan ini cowok-cowoknya ya. Siap dikirim ke Palestina? Siap. Tapi kalau yang dikirim Kongkong susah juga di sana. Yang harus dikirim anak mudanya. Jadi insya Allah akan ada majelis ukhuwah khusus untuk anak muda. Ya. Kalau ada sejumlah gini anak muda di Mampang nih, majelis ukhuwahnya versi anak mudanya, insya Allah merdeka tuh Palestina ini. Gitu ya. Gimana, siap anaknya ajak ke masjid? Bangunin susah nggak Pak? Tergantung makanannya tuh, dimpanin apa dia. Baik, jemaah rahimakumullah. Insya Allah dengan selalu melihat Al-Quran, kita akan melihat dan diperlihatkan selalu apa solusi-solusi yang bisa kita lakukan, dan selalu ada harapan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menutup nanti saya kasih kesempatan sedikit pertanyaan bebas ya. Begini, dengan semua persoalan-persoalan yang kita hadapi di bangsa ini, Bapak-bapak mungkin sudah banyak yang haji, sudah banyak yang umroh. Haji dan umroh kita itu insya Allah cukup modal sebagai modal kesalehan pribadi. Tetapi orang yang berhaji, orang yang berumroh belum tentu bisa diajak bersatu untuk memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa, belum tentu. Banyak jumlah orang yang pergi haji ke Mekah dari Indonesia, alhamdulillah. Ini menunjukkan kesalehan individual. Maka kekuatan Islam tidak bisa diukur hanya dengan jumlah orang yang tawaf di Mekah, tidak. Makanya Rasulullah SAW diperintahkan untuk menjadi imam. Assalatu wassalamu alaik, gitu ya. Ya ahidin ya Rasulullah. Imam al-mujahidin Rasulullah itu. Dan menjadi imam buat para anbiya. Di mana tempatnya? Di Masjidil Aqsa. Tidak terputus perjuangan itu. Jadi buat para hujjaj, para mu'tamirin, lanjutkan semangat beragamamu dengan bersatu membangun kekuatan. Saya masih mendapati engkong-engkong kita, termasuk orang-orang Betawi di Mekah itu, yang dermawan hebat-hebat itu, ulama-ulama itu, Al-Batawiyun, mereka tuh merancang kemerdekaan itu dari Mekah. Para hujjaj masa lalu itu bersatu membicarakan kemerdekaan Indonesia, istiqlal Indonesia itu dari Mekah. Tapi di sejarah tercatat nggak waktu kita belajar? Kecatat nggak? Perang Padri para ulama itu. Saya tuh baru tahu setelah saya kuliah di sana tahun 90. Saya nanya, masih ada engkau kita di sana, cerita bagaimana penjajahan itu dihapuskan, bagaimana mereka membicarakan kemerdekaan Indonesia. Seandainya Musa alaihissalam tidak dibesarkan di istana Firaun, Musa tidak akan faham arti kemerdekaan. Musa tidak akan mengerti betapa tersiksanya dan tertindasnya menjadi orang-orang terjajah seperti Bani Israel. Makanya Bani Israel itu pewe sebetulnya di bawah penyiksaan Firaun. Buktinya apa? Ketika Nabi Musa mengajak mereka nyebrang ke laut, banyak yang komplain, ini gara-gara elu. Coba kalau kita jadi budak, tetap kerja, tetap bisa makan. Kalau seandainya kita tetap jadi budak, gue gak ikut lu nih Musa, gue masih bisa makan. Sekarang gimana coba? Di depan laut, di belakang Firaun, modal cuma tongkat, kagak ada kapal. Kira-kira kalau kita ikut Musa komplain ya kira-kira? Komplain. Untung lu kagak ada pada waktu itu. Bu, seandainya Siti Hajar ketemu sama ibu-ibu Indonesia, ditinggalin sama lakinya, amanatnya masih baik, tinggalin lakinya. Kalau kata ibu-ibu Indonesia, apa kira-kira kalau ketemu Hajar? Hah? Untung gak ketemu kan? Kalau ketemu laki lu tuh ya,
nggak tahu diri deh. Ninggalin bini sama anak di sini. Untung dia nggak ketemu sama ibu-ibu Indonesia barangkali. Nggak gitulah kalau di Mampang, insya Allah ya. Nggak ada ya, insya Allah ya. Baik-baik semua. Seandainya Musa tidak dibesarkan di lingkungan istana Firaun, nggak ngerti bagaimana kemerdekaan. Sebagaimana para hujjaj yang datang ke Mekah pada saat itu mengerti arti merdeka dan bertemu dengan umat Islam dunia yang merdeka. Itu salah satu keutamaan Mekah. Tapi jangan sampai pulang haji kita melempem. Haji kita harus kayak kongkong kita dulu kan, bersatu untuk memerdekakan Indonesia. Tapi inilah mudah-mudahan ya sebagai pemersatu kita semua, termasuk jihad melawan pinjol, jihad melawan judol, jihad melawan korup. Mudah-mudahan nggak salah pilih pemimpin lagi. Ya sudahlah, kalau bicara ini nanti panjang. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Alhamdulillah nggak ada. Ada yang mau nanya? Silakan. Ayo. Dikasih waktu 15 menit. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda mana anak muda? Ini bantuin. Ini masih muda nih. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lihat judi pinjol itu kan pemerintah yang Iya. Kenapa nggak berantasnya dicabut dari akarnya sekalian? Masalahnya juga. Iya itu tadi masalahnya. Gini, kayak pinjol. Pinjol kan ada yang legal, sudah dapat izin dari KPK. Yang ilegalnya ini Pak, kan saya udah bilang tadi, ribuan udah ditutup, tapi tumbuh lagi. Dia tuh kayak apa ya? Kayak zombie, kayak macam-macam gitu. Ya udah kayak bangke, lalatnya datang terus. Udah lu ini ada bangke nih, lu semprot pakai baygon gitu kan, mati berapa? 200. Yang datang berapa? Kalau orang-orang Indonesia bilang judi haram, menghutang itu halal, tapi kalau sudah terlilit hutang haram. Jadi jangan berhutang yang bisa membuat kamu terlilit hutang, itu jadi haram, hutang itu jadinya nanti. Jadi kira-kira begini, hutang dan kelas ekonomi. Orang kaya itu berhutang untuk bisnis, dengan hutang itu dia dapat duit banyak lagi. Itu orang kaya. Orang kaya berhutang tuh kayak gitu. Kalau orang menengah berhutang, dia kerja bulanan dapat gaji, berhutang untuk gaya hidup, beli kredit motor yang keren, kredit apa lagi, rumah yang bagus, kredit handphone. Ini menengah nih. Dia berhutang untuk lifestyle. Kalau orang miskin berhutang untuk bayar hutang. Kira-kira kita yang mana? Coba lihat nih, simpelnya nih. Kalau budaya di keluarga itu nggak mau berhutang dan boleh kerja keras, betapapun hebatnya tawaran pinjol, tawaran judol, ditolak sama dia. Tolak. Nah ini pendidikan menurut saya. Ya, pemerintah juga bertanggung jawab dalam hal ini. Bertanggung jawab. Tapi saya kasih tahu, itu Menkominfo tuh udah ribuan nutup itu Pak, situs-situ. Dan ini pemainnya keluar dari Indonesia. Coba mau digerebek di mana? Mainnya tadinya di Filipina, ada juga di Malaysia, ada di Thailand. Kabur-kaburan begitu dia main. Dan itu masuknya di internet. Dia masuk ke rumah lewat HP kita yang Pak Camat tadi bilang itu. Jadi didik anakmu. Kalau dia nggak megang ini, kena pinjol nggak? Coba cek anak-anak pesantren ada kena pinjol nggak yang nggak pegang HP? Kagak kan? Coba pas pulang baru kena. Mungkin di pesantren juga kurang kuat tuh pendidikannya. Ini saya mau nanya nih, yang punya anak di pesantren, jujur ya. Ini jujur nih, biar para ustaz asatid kiai pada tahu. Ini jujur nih Pak. Pak, kalau punya anak lagi di pesantren,
terus liburan, lalu kena HP. Ini umumnya bapak-bapak sebetulnya kecewa nggak sama anak-anaknya. 90% orang tua yang punya anak jadi santri kalau lagi pulang kecewa nggak? Kenapa kira-kira tuh? Kan di pesantrennya nggak boleh pegang HP. Rupanya nggak dibarengi dengan pendidikan. Gimana caranya kalau pulang nanti? Kalau zaman kita kan agak lumayan, nggak ada dulu HP kan? Belum ada. Lu liburan ngapain? Pikir aja kagak ada. Ya paling kita ya malas-malas dikit lah ya, tapi nggak kayak gitu lah ya. Nah, maksud saya begini. Ini punya anak di pesantren pun jangan merasa aman. Di pesantren belum tentu ada pendidikan itu karena nggak boleh pegang HP. Akhirnya ketika pulang, euforia nggak dia? Nah, jadi kayak gitu. Jadi Pak, di majelis ini saya ingin ingatkan rumah. Jadi bilang sama anak, saya juga selalu doktrin anak saya. Kalau pegang HP ini malam ilmu, ada ilmu nggak di situ? Kalau nggak ada ilmu tinggalin. Tapi lebih tinggi lagi, nak. Pokoknya kalau sudah tidak ada Allah, tidak ada Islam, tidak ada Rasulullah di situ, tinggalin deh semuanya. Doktrin itu terus berulang-ulang. Bagaimana gadget itu menjadi sehat. Dan anak-anak harus sering bergerak juga badannya, Pak. Ini yang udah mager badannya, kemudian obesitas, kemudian HP-nya. Pokoknya hati-hati. Kalau mulai masih berdiri nih, mungkin scrolling nih. Ya, TikTok barangkali terus sampai matanya perih. Tapi kalau dia udah begini posisinya, sambil 2 jari gini dan nyender, udah bisa berapa jam itu? Coba baca tafsir setiap hari segitu jamnya. Jadi ulama nggak dikira-kira? Padahal untuk pinter sekarang gampang nggak? Gampang, apalagi di ChatGPT yang udah 4,0 itu. Apalagi mau langganan, tapi bener carinya, pinter, cepet. Belajar tafsir sekarang gampang banget pakai ini. Saya lagi nggak ada. Iya. Nah ini untuk pinter pakai HP sebetulnya banyak. Cuma ini memang kita lagi masa transisi. Jadi keluarga lagi-lagi ayah terutama. Wallahu a'lam bishawab. Dalam politik curang itu normal. Pertanyaannya, kok lu bisa dicurangin, itu masalahnya. Kan waktu kita main-main dulu kan waktu kecil, lu curang lu. Lo masa main bola nggak pakai curang, pakai gocek, betul nggak? Pertanyaan, kenapa lu bisa digocek? Ya, ya. Jamin. Terus. Ya, itulah sebab sekarang. Jadi apalagi sekarang prinsip politiknya sudah Machiavellism namanya, Machiavellis. Jadi udah diatur semua memang. Bapak kalau bapak ngelihat mendingan gak usah ngelihat ya. Kalau ngelihat bagaimana bercandaannya politik ini, bapak tadi bilang ini beneran apa enggak sih? Ya enggak lah. Kalau jujurnya mau jawab gitu. Tapi kan ada pemain yang sesungguhnya. Betul gak? Kan Yahudi rekayasanya luar biasa kan? Tapi kalah juga nggak dia? Kalah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Jadi begini, terkait pemilu nih, lu yang jadi pegawai di Pemda, ya, ini mohon maaf ya Pak Camat jadinya. Enggak penting lu menang atau kalah. Yang penting di posisi yang benar atau di posisi yang salah. Itu yang pertama. Kan teman-teman saya bilang, ya Ustadz saya mau pilih yang menang, ngapain saya pilih yang kalah? Maksud lu gimana? Ya udah gue lihat aja yang menang, gue ikut dia. Kalau Ustadz memang mau pilih yang kalah, silakan, ya berjuang aja terus. Dia bilang gitu sama gue. Tapi kalau mau berjuang di dalam, pilih yang menang. Mau milih berjuang di dalam lah istilahnya gitu ya. Milih yang menang.
Apa ya kira-kira nih? PKS misalnya, PKB, apalagi pendukungnya ini siapa? Nasdem. Sekarang PKS, PKB, Nasdem mau gabung nggak sama Prabowo di pemerintahan? Mau? Ya kalau mau, nah jangan gedein Anies jadiin Anies di Jakarta sama aja gedein macan di tahun 2029, mana nggak? Ngancem nggak? Ngancem. Terserah dia deh gitu ya. Gue juga bukan orang partai gitu kan, gue juga nggak niat. Tapi yakinlah pada satu hal, katakanlah, deklarasikan selalu, Allah lah penguasa, semua penguasa berikut semua kekuasaan. Allah lah raja yang merajai semua raja berikut semua kerajaannya. Dia berikan kepada yang dia sukai dan dia cabut paksa dari siapa yang dia sukai. Terus saja secara demokratis, kalau memang kita semua sepakat pilih siapa misalnya, ya, terus bergerak sesuai pilihan Anda. Atau mau ganti sama Ridwan Kamil, atau mau coba-coba Ahok gitu, nah terserah. Nah tapi ya kalau kita mau tegas, berdirilah, berpihaklah pada kebenaran, ya enggak? Walaupun ada resikonya. Resikonya apa? Ya kayak gue gitu, ya paling diundangnya ke Mampang, nggak bisa diundang ke kementerian gitu, apalagi ke istana gitu. Tapi kan makan juga kan, ya nggak? Bahkan lagi nurunin berat badan gitu. Ya, ngapain kita hidup capek? Kita kan yang penting menuju Allah kan gitu ya. Inna lillahi wa inna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Jadi dunia kita nggak terlepas dari akhirat kan. Nah, supaya kita nggak menjadi orang yang apa ya, kalau bahasa di kantor dulu kayak bilang pelintat, pelintu, kelemar, kelemar, kemenye, kayak kerupuk gitu, dikasih air dikit langsung melempem perjuangannya. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan Indonesia dan selamatkan Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana